khususun masyayihim wa khususun asyadidi wa asyadidihim wa khususun lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamani bi ulumil ulama'il muwahhidil muhaqqiqin wa arsyadani ila thoriqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa thoriqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Bidayatul Hidayah dan Ihya Ulumuddin. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita mengkaji dua kitab ini kita mendapatkan bimbingan ilmu dan bimbingan amal sehingga kita bisa taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan malam ini masih terkait dengan manajemen waktu. Jadi Imam Ghazali ya benar-benar mendesain praktek kesufian ya, mulai dari sebelum tidur sampai bangun tidur. Nah, tujuannya supaya waktu-waktu para salik ini benar-benar terarah ya, digunakan untuk aktivitas ibadah. Selain itu juga digunakan untuk aktivitas duniawi. Tidak sampai ya berlebihan, misalkan waktunya hanya sekedar untuk ibadah tapi melupakan urusan duniawi. Sebaliknya juga kita tidak ingin kita menghabiskan waktu kita untuk mengejar dunia, kemudian mengabaikan akhirat. Yang ideal bagaimana kita menjaga antara dunia dan akhirat ini bisa berjalan dan seiring. Terkait manajemen waktu, kita sudah sampai pada pembahasan berikut. Qala musannaf rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumi fidari amin ya rabbal alamin. Summa idza asfarat. Kemudian apabila telah ya, berwarna kuning ya, apa asyamsu matahari. Jadi ini maksudnya menggambarkan situasi ketika sore menjelang maghrib ya, itu ada perubahan warna dari terang benderang kemudian agak kekuning-kuningan kemudian nanti merah. Artinya ini menunjukkan waktu sudah memasuki ya menjelang maghrib, ya, belum maghrib tapi menjelang maghrib. Ya kurang lebih masih setengah jaman lah. Fastahid maka sungguh-sungguhlah antauda supaya kamu kembali ilal masjidi ke masjid. Ya, ini setelah
menjelang maghrib ya setengah jam sebelumnya sudah persiapan untuk kembali ke masjid. Qoblal gurubi, sebelum matahari terbenam. Jadi qoblal gurub maksudnya sebelum matahari terbenam ya datanglah waktu maghrib. Jadi artinya Imam Ghazali mengajarkan ya prepare ya. Tidak seperti ya kita ya. Kalau sudah azan baru bergerak, atau ada juga yang sudah qomat, menunggu qomat baru jalan gitu. Nah, ini kalau jadi kebiasaan ya akan menjadi rutinitas. Nah, ini bisa dilihat nih kalau di pesantren itu ada anak-anak santri yang disiplin sebelum waktunya sudah lebih awal ke masjid atau ke mushola. Ada juga yang tar-tar. Ada juga yang qomat baru datang. Ada juga kalau sudah sholat pertengahan baru datang. Lah, Imam Ghazali mengajarkan tidak seperti itu. Jadi prepare ya setengah jam sebelumnya atau minimal 4 jam sebelumnya itu sudah siap-siap. Dan ini bagus kalau diterapkan di dalam pendidikan, ya, di dalam kegiatan, rangkaian kegiatan para santri. Jadi santri itu benar-benar disiplin. Itu. Watastagila, ya, jadi sebelum atau setengah jam, 1/4 jam sebelum masuk maghrib itu watastagila, dan sibuklah Anda ya, gunakanlah waktu ketika sudah masuk ke masjid ya dengan melakukan aktivitas bitasbihi, dengan tasbih, membaca tasbih, wal istighfari, dan membaca istighfar ya sebanyak-banyaknya. Fa in fadula, maka apabila lebih apa hadal waktu ini kafat lima qoblat tulu'i, seperti ya, fa in fadula, maka apabila ya, lebih atau ada keutamaan ya. Apa hadal waktu ini kafat lima, seperti keutamaan sesuatu qoblat tulu, sebelum matahari terbit. Qala Allah berfirman ya, Ta'ala Maha Tinggi, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha. Wasabbih, dan bertasbihlah, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, qabla tulu'is syamsi, sebelum terbitnya matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya matahari. Jadi dianjurkan oleh Imam Ghazali sebelum terbenam dan sebelum terbit ya gunakan waktu ini untuk membaca tasbih. Gitu. Kalau di pagi mungkin sambil menunggu waktu isyraq ya, waktu syuruk gitu. Itu bisa digunakan untuk membaca tasbih. Kemudian ketika sore ya gunakan waktu sebelum maghrib tiba, posisi kita sudah standby di masjid ya dengan membaca tasbih. Jadi ada kaifiatnya yang sudah diajarkan oleh Imam Ghazali. Memang kalau apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali di dalam Bidayah
ini benar-benar kita amalkan, itu ya bisa menghantarkan menjadi seorang hamba yang ya takarrub, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak kisah ya para kiai, para ulama yang masyayikh itu. Ya, mereka disiplin keras ya dalam mengamalkan apa yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Jadi disiplin menjaga waktu, disiplin keras ya di dalam menjaga ibadah. Ada cerita menarik ini, maksudnya ini sebagai pelajaran buat kita ya. Suatu ketika saya menjadi panitia sebuah event internasional, tempatnya itu di Hotel Borobudur. Ya, kemudian yang diundang itu ada para sufi dari seluruh dunia ya. Kemudian di antara para sufi ini ada yang dari Damaskus, namanya Syekh Yasir Al-Qutmani. Ada kisah keteladanan yang luar biasa dari beliau, bagaimana beliau ini menjaga waktu dan ibadah ini benar-benar tidak melihat situasi. Sekalipun posisinya beliau sebagai musafir, tapi tidak mau meninggalkan waktu itu sia-sia. Maka ada kisah menarik ya, beliau ketika mau menjelang subuh itu jalan keluar dari Hotel Borobudur mencari Masjid Istiqlal, padahal nggak ada yang nemenin. Terus beliau jalan sendiri karena dari lantai yang beliau tempati itu memang Masjid Istiqlal kelihatan. Ternyata ya beliau ya masyhur di Damaskus sana ya sebagai ulama yang warok, yang zuhud gitu. Dan dibuktikan dengan kedisiplinan beliau dan keistiqomahan beliau dalam menjaga waktu. Itu. Jadi sekalipun ada fasilitas musafir gitu, tapi beliau tetap berusaha bisa sholat jamaah di Masjid Istiqlal itu. Nah, kemudian saya ketemu dengan ya ulama dari Damaskus juga, dari Suriah juga, menyampaikan bahwa beliau ya dikenal waliyun min auliyaillah gitu. Terus setelah selesai acara beliau minta datang ke sini Robani, memberikan yaitu talaki ngaji kitab Ihya dan sekaligus memberikan ijazah ngaji kitab Bidayatul Hidayah ini. Ya, ternyata setelah kita ngaji banyak sekali ilmu-ilmu yang kita peroleh ya dari penjelasan dalam kitab Bidayatul Hidayah sebagai pondasi para salik, para ahli thariqah dalam beribadah. Sehingga ada keseimbangan antara menjaga aspek syariat dengan ketaatan menjalankan perintah dan sunnahnya, dan juga mengamalkan kaifiyat thariqah. Jadi tidak ada alasan kalau sudah misalkan ngaji thariqah terus sholat jamaah sakarepe dhewe itu nggak ada alasan gitu. Wah itu ilmunya sudah tinggi. Justru kalau sudah tinggi harus lebih baik lagi. Gitu. Nah, disinilah kita ya saya merasakan manfaat betul bagaimana kita ngaji Bidayatul Hidayah ini sehingga tertata disiplin waktu kita ya di dalam menjalankan ibadah fardu maupun yang sunnah. Jadi tidak boleh dengan alasan ya sudah ikut thariqah
kemudian abai terhadap persoalan-persoalan ubudiyah semacam ini. Justru kalau dia ahli thariqah, semakin sempurna, ya semakin kokoh ibadahnya, baik yang fardu maupun yang sunnah. Ya terlebih lagi banyak ya fenomena karena tidak tertib ngajinya itu, merasa dirinya sebagai salik ya, tapi berantakan dalam soal ibadah gitu. Jadi bangga dilabeli dengan salik itu bangga sebatas ilmu ya. Dari sisi praktek ubudiyah berantakan, sholatnya tidak tertib, yang fardu tidak tertib, apalagi yang sunnah. Padahal ini pondasi dasar. Hampir semua para ya aulia, ya hampir semua para masyayikh, ya mereka mendapatkan kemuliaan martabat di sisi Allah karena tertib di dalam praktek menjalankan ya syariat, ya terutama menjalankan yang fardu dan yang sunnah ini. Jadi jangan sampai paradok ya, satu sisi ngaku salik atau ahli thorik, tapi sisi lain apa yang diperintahkan oleh Allah diabaikan. Gitu. Nah, disinilah lembutnya, licinnya hawa nafsu. Ya, hawa nafsu akan terus beralasan. Ilmuku kan beda, gitu. Itu kan ahli syariat. Ya. Terus kalau dia ahli syariat, kamu ahli apa? Ahli hakikat. Terus kalau hakikat terus nggak sholat, gitu. Nanti ngikuti nabi siapa, ngikuti wali siapa, gitu. Ya. Nah ini menarik buat pelajaran kita. Jadi kita sudah ada argumentasi, ada dasar, misalkan kita prepare lebih awal datang ke masjid sebelum sholat maghrib tiba, ya ini sudah ada kaifiatnya dari Imam Ghazali untuk bertasbih sebanyak-banyaknya. Atau sesudah subuh sebelum waktu ya syuruk ya terbitnya matahari juga kita bisa gunakan untuk zikir tasbih dengan sebanyak-banyaknya. Fa idza sami'ta al-adzan, maka apabila Anda telah mendengar al-adzana adzan, fa ajabahu, maka ya fa idza sami'ta, maka apabila Anda telah mendengar al-adzana adzan, fa ajabahu wa qul ba'dahu Allahumma inni as'aluka inda iqbali lailika wa idbari naharika wa khudir sholatika aswati du'atika bitta jam'udain antu ta Muhammad al-wasilah. Itu. Ketika sudah mendengarkan adzan, maka ya jawablah dengan berkata sesudahnya, Allahumma inna as'aluka inda iqbali lailika wa idbari naharika wa khuduri sholatika wa aswati da'atika antu'tiya Muhammadul wasilah. Doa kama sabak. Nah, kita biasanya sudah punya doa yang biasa kita baca. Kalau mau ditambah dengan doa ini ya monggo ya. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, itu yang sudah masyhur di kalangan kita. Mau pakai itu ya boleh-boleh saja. Kemudian mau pakai yang diijazahkan oleh Imam Ghazali ini juga tidak apa-apa. Artinya Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, memohon aku kepadamu, inda iqbali lailika, ketika menghadap malammu, wa idbari naharika, dan ketika berakhirnya harimu, wa khudur sholatika, datangnya sholatmu, wa aswati ta'atika, dan suara-suara panggilanmu, antuk dia, supaya engkau memberikan Muhammadan, kepada Nabi Muhammad, al-wasilata, ya sebagai
wasilah, perantara, ad-du'a kama syabab, ya, doa ini sebagaimana sudah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya. Ini. Setelah itu summa sholli, ya, ini masuk waktu maghrib, ya, sudah adzan kemudian doa. Summa sholli, kemudian sholatlah al-fardu fardu. Ba'da jawabil muadzini, sesudah selesai jawabnya muadzin, wal iqamah, dan iqamah. Wa sholli, dan sholatlah ba'dahu, sesudah sholat fardu, qabla an tatakallama, sebelum kamu berbicara, rakaataini, 2 rakaat, fahuma, maka keduanya rotibal maghribi, yaitu sholat rawatib maghrib. Wa in sholaita, dan apabila kamu sholat ba'dahuma, sesudah keduanya, arba'an, 4, tutilahunna, kamu panjangkan, fahunna, maka bermula 4, aidon, sama juga sunnatun sunnah. Wa in amkanaka, dan jika memungkinkan kepadamu, antanwiyah, hendaklah kamu niat al-i'tikafa, i'tikaf, ilal isya'i, kepada sampai isya, watuhya, dan kamu hidupkan ma, sesuatu, bainal isya'aini, antara 2 isya, bis sholati, dengan sholat. Faf'al, maka lakukanlah. Faqad warada, dan sungguh telah berjalan, berlaku, fi fadli dzalika, pada keutamaan tersebut, mala yuhsa, yang tidak terhitung. Dari penjelasan ini, ya, kita bisa melihat apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali, bahwa setelah adzan maghrib sampai iqomah itu tidak ada sholat sunnah. Memang hukumnya sholat sunnah qobliyah maghrib, ya, itu termasuk ghairu muakkad, yang tidak dihukumkan, dianjurkan, karena dasarnya, ya, Nabi pernah melaksanakan dan juga Nabi pernah tidak melaksanakan, sehingga hukumnya tidak dianjurkan, ya. Ada yang melaksanakan, ada yang tidak. Tapi Imam Ghazali di sini terbaca dari penjelasan ini, setelah iqomah langsung sholat fardu, baru dilanjutkan sholat sunnah ba'diyah atau yang disebut rawatib. Setelah itu sholat sunnah 4 rakaat. Ya, sholat apa ini? Nah, ini kalau yang nggak ngerti, wah ini bid'ah lagi. Sholat 4 rakaat ini disebut sunnatul awwabin, yaitu sunat awwabin. Ya, fa inna guyatus sholatal awwabin 20 rakaat. Ya. Kalau mau yang ideal sholat awwabin itu 20. Ya, ini cukup 4. Kalau 4 masih berat, ya 2 lah. Kenapa disebut sholat awwabin? Ya, karena ini sholat orang-orang yang ingin bertaubat, ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini, ya, kalau orang-orang ahli thariqah, ya, itu menjadikan sholat awwabin itu sudah menjadi kegiatan rutin, ya. Kita kalau lihat di beberapa mursyid thariqah itu, ya, selalu mengajarkan sholat awwabin, ya, ba'dal maghrib.
ini bisa dilihat ya, saya menemukan atau menjumpai ya beberapa komunitas tarekat itu yang selalu membiasakan menjadikan sholat awabin ini menjadi bagian dari sholat yang harus dilaksanakan bagi para salik dan ahli tarekat. Nah, jadi dasarnya ini menurut Imam Ghazali ini termasuk sunnah. Jadi kalau kita mengamalkan ini ya semakin baiklah, karena pasti apa yang ditulis oleh Imam Ghazali ya itu ya memiliki dasar yang kokoh dari sisi argumentasinya dan juga memiliki keutamaan atau fadilah ya bagi para pengamalnya. Ya, jadi kita tidak perlu lagi, apalagi kalau ada tuduhan macam-macam, ini sholat apa lagi nih gitu. Ini namanya sholat awabin. Ya, kalau sampai isruna 20 bainal maghrib wal isya, ya ini tentu ya bagi yang masih muda agak berat ini. Ya paling 2 rakaat atau 4 rakaat itu ya paling ideal itu. Kalau yang sudah waktunya memang dikhususkan untuk ibadah ya tidak apa-apa kalau mau isyruna rakaat itu. Ini waqala al-Bujairi min aqwal anir Ramli wa shalatul awabin isrun bainal maghrib wal isya wa raaitu sitan wa arba'an wa ra'ataini fa huma aqalluhuma itu. Jadi ya ada 20, ada 6, ada 4, ada 2 rakaat. Nah, kita ambil 2 rakaat sajalah. Itu yang penting bisa istiqomah. Kemudian setelah sholat awabin, jika tidak ada aktivitas, ya misalkan kita ada aktivitas ngajar, ya, atau aktivitas yang lain, ini dianjurkan oleh Imam Ghazali in amka wa antanwi al itikaf ilal isya. Ya, setelah awabin dengan zikir-zikir, kemudian dilanjutkan dengan iktikaf sampai isya. Itu. Dan kemudian menghidupkan antara bainal isya'in bisolati dengan sholat. Wahya nasyiatul lail itu sebagai permulaan malam, li'annahu awwalu nas'atin, yaitu sebagai permulaan, wahya sholatul awabin, yaitu sholat awabin. Wasu'ilah Rasulullah, dan ditanya oleh Rasulullah, dan ditanya siapa Rasulullah SAW, an qaulihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala, tatajafa junubum anil madhaji, ya tatajafa junubum anil madhaji, faqala ya sholat ma bainal isa'aini. Jadi ini dasarnya Rasulullah pernah ditanya tentang firman Allah, tatajafa junubuhum anil madhaji. Tata jafa itu artinya bergeser apa, junubuhum lambung mereka, anil madhaji dari tempat tidur. Faqala hiya as-sholat ma bainal isya'aini, yaitu masuk, yaitu yang dimaksud dengan sholat awabin. Fa innahu, maka sesungguhnya sholat tersebut tadhabu dapat menghilangkan bimulagotin nahar, yaitu menghilangkan kelalaian selama waktu sehari. Ini jadi ini ada manfaatnya. Mungkin dalam aktivitas sehari ya kita, apalagi yang masih pemula, untuk selalu ingat kepada Allah terus-terusan itu ya mungkin belum mampu. Kita sebatas
menjalankan yang pokok-pokok dulu. Maka sholat awabin ini menjadi solusi untuk menutup ya kekurangan-kekurangan atau waktu-waktu yang terbuang sia-sia gitu selama sehari gitu. Wa tahdibu akhirahu, dan juga dan juga untuk menutupi di akhirnya. Wal mulagoh, apa itu mulagoh? Jam'u malgotin faya minal lahwi. Mulagoh itu yaitu waktu terbuang sia-sia tanpa digunakan untuk aktivitas zikir atau mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini manajemen waktu yang diajarkan oleh Imam Ghazali dari sebelum maghrib sampai masuk waktu isya itu. Fa idza dakhala waqtul isya wa huwa alam bisawab, ya. Kita akan lanjutkan pada minggu yang akan datang. Ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam penjelasan kitab ini, ya ini kan sederhana, praktis gitu. Mudah-mudahan kita sudah bisa mulai mengamalkan. Ya, artinya kita sudah dapat ilmu, tinggal kita mengamalkan dan mengistiqomahkan. Itu pasti nanti banyak sekali manfaat-manfaat yang akan dirasakan bagi para pengamal dalam kitab Bidayatul Hidayah ini. Ya, sehingga kita setelah ngaji dapat ilmu, ya tugas kita ya mengamalkan. Walaupun dalam proses pengamalan itu ya bertahap ya, untuk seperti tadi sholat awabin untuk 20 ya mungkin belum makom kita. Ya, dari yang kecil dulu 2 rakaat mulai nyaman, tambah 2 rakaat lagi mulai nyaman. Ya, kecuali kalau sudah memang tahapan masaih yang sudah khusus ya, mungkin waktunya digunakan untuk ibadah secara lebih intensif.